Ini merupakan masalah yang sering sekali terjadi di saat kita lagi sahur tiba-tiba azan. Nah, di saat kita lagi makan sahur, tiba-tiba azan. Apa yang kita lakukan? Maka, makanan yang ada di dalam mulut kita, kita keluarkan. Jangan kita telan lagi. Kalau kita telan, maka puasa kita jadi batal. Coba kita lihat nasnya. Jadi saya nukilkan dari kitab Hasyah Al-Baijuri. Merupakan kitab syarah dari kitab Fathul Qarib. Coba kita lihat nasnya. Apa kata Imam Al-Baijuri? Walau tala al-fajr wa fi famihi ta'amun falam yabla' minhu syai'an. Walau tala al-fajr. Kalau seandainya fajar telah terbit, wa fi famihi ta'amun, sementara di dalam mulut kita ada makanan. Kita sementara sahur, lagi kunyah makanan, tiba-tiba azan. Wa fi famihi ta'amun, kemudian falam yabla' minhu syai'an, dan tidak menelan sedikit pun dari makanan yang dimakannya. Apa kata Imam Al-Baijuri? Shahha shaumuhu, maka puasanya sah. Jadi dalam keadaan seperti itu kita makan sahur, tiba-tiba azan. Nah, pada saat azan, makanan yang ada dalam mulut kita tidak kita telan sama sekali. Akan tetapi kita keluarkan, tidak ada sama sekali yang masuk ke dalam perut kita. Shahha shaumuhu, maka puasa kita sah. Lanjut. Sawa'un tarahahu au amsakahu bifihi. Apakah makanan itu masih di dalam mulut kita atau makanan itu sudah kita buang? Selama tidak ada sama sekali yang kita telan, tidak ada sama sekali yang masuk ke dalam perut kita, maka puasa kita dianggap sah. Jadi puasa kita sah. Coba kita lihat lanjutannya. Wa in sabaqahu syai'un ila jawfihi. Nah, kalau seandainya ada makanan yang masuk ke dalam perut, meskipun itu sedikit, lam yadurra fi mas'alati tarhi li udhrihi wa yadurra fi mas'alati imsaki. Coba kita lihat, lam yadurra fi mas'alati tarhi. Kalau seandainya ada makanan yang masuk ke dalam perut kita, lam yadurra fi mas'alati tarhi. Tidak membatalkan puasa di saat kita langsung mengeluarkannya. Kenapa tidak membatalkan? Li'udhrihi, karena itu uzur. Karena kita sudah berusaha untuk mengeluarkan, akan tetapi ada juga yang masuk tanpa kita sengaja. Adapun kalau seandainya makanan itu kita simpan di dalam mulut kita, kita tidak langsung keluarkan. Misalnya kita lagi sahur, tiba-tiba azan. Pas azan, makanan itu kita biarkan saja di dalam mulut kita. Kita biarkan tanpa kita keluarkan. Nah, pada saat kita biarkan tiba-tiba ada makanan yang masuk ke dalam perut, maka itu membatalkan puasa. Beda halnya kalau tadi fi mas'alati tarhi. Di saat kita langsung keluarkan makanannya, tiba-tiba ada yang masuk, tidak membatalkan puasa. Kenapa yang pertama tadi tidak membatalkan? Karena uzur. Ada uzur, kita sudah berusaha mengeluarkan, tiba-tiba ada yang masuk. Jadi tidak membatalkan. Yang kedua, sengaja kita simpan di dalam mulut kita, tiba-tiba ada yang masuk, maka itu membatalkan. Kenapa? Apa alasannya? Litaksirihi biimsakihi, karena itu merupakan kekurangan kita. Kenapa kita tidak langsung keluarkan? Kenapa kita biarkan makanan itu tinggal di dalam mulut kita? Seharusnya di saat kita mendengarkan azan, makanan itu langsung kita keluarkan. Jangan kita simpan di dalam lama-lama, takutnya nanti ada masuk. Karena kalau seandainya ada makanan yang masuk, dan kita sengaja tidak mengeluarkan makanannya, maka puasa kita dianggap batal. Jadi itu perbedaannya fi mas'alati tarhi wa fi mas'alatil imsak. Jadi kalau kita sudah berupaya mengeluarkan makanannya, dan ternyata ada makanan yang berhasil masuk ke dalam perut kita, maka itu tidak membatalkan puasa. Adapun kalau kita sengaja simpan di dalam, tiba-tiba ada yang masuk ke dalam perut kita, maka itu membatalkan puasa. Kenapa? Litaksirihi, karena itu kekurangan kita. Kenapa kita tidak langsung mengeluarkannya? Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau di saat kita sahur tiba-tiba azan, maka kita berhenti makan. Kita keluarkan makanannya dari mulut kita. Kalau seandainya kita telan makanannya, maka puasa kita hari itu tidak sah. Dan sepanjang hari kita tidak boleh makan. Kenapa? Lihurmatil waqti, karena kita harus menghargai, harus menghormati bulan suci Ramadan. Jadi puasanya nanti diqadha setelah bulan Ramadan. Wallahu a'lam.